Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran dari mulai sebesar telur hingga sebesar buah apel. Dan parahnya penyakit ini biasanya hanya memberikan harapan hidup kepada penderitanya selama 1 minggu. Alright my gengs, my boy, kembali lagi dengan saya Renaldi Gilbert. Kali ini saya akan menceritakan tentang pandemi yang paling parah dan mematikan yang dialami oleh umat manusia. Seberapa parahkah pandemi tersebut? Tapi yang pasti pandemi tersebut menewaskan lebih dari 200 juta orang. Selamat datang di Durcah Duduk Cerita. Pandemi tersebut bernama Black Death atau Maut Hitam, adalah suatu pandemi hebat pertama kali yang melanda Eropa pada abad pertengahan hingga abad ke-14. Kenapa disebut Black Death? Karena penderitanya mengalami perubahan kulit berwarna hitam yang disebabkan karena pendarahan subdermal. Namun kalau di zaman modern seperti sekarang ini, penyakit tersebut bernama acral necrosis. Black Death ini mengubah populasi Eropa serta mengubah struktur benua Eropa secara drastis. Selain mematikan, wabah ini juga mengakibatkan perburuan dan pembunuhan kepada kaum minoritas Yahudi, kaum pendatang, dan kaum pengemis karena semua dicurigai pada waktu itu. Tak hanya itu, pengidap penyakit kusta, pengidap penyakit kulit, ada yang jerawat parah. Pokoknya semua yang mempunyai masalah dengan kulit semuanya dikucilkan pada waktu itu. Sampai segitunya loh orang pada zaman itu menuduh semua yang penyakit kulit itu bersangkut paut dengan wabah Black Death ini. Black Death ini adalah suatu serangan wabah yang bubonik atau penyakit yang sangat menular. Disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan disebarkan oleh hewan kutu dan tikus rumah yang sudah terinfeksi. Pada waktu itu penyebaran wabah ini menjadi semakin parah karena ada tentara dan pedagang yang berangkat ke kota-kota. Tanpa mereka sadari, mereka membawa bakteri dan virus bersama mereka dan menyebarkan infeksi tersebut ke populasi yang baru. Dan yang menambah kedahsyatan wabah ini karena wabah ini mempunyai 3 varian penularan. Bentuk paling umum berupa pembengkakan kelenjar getah bening yang muncul di leher, di ketiak, atau di pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran dari mulai sebesar telur hingga sebesar buah apel. Dan parahnya penyakit ini biasanya hanya memberikan harapan hidup kepada penderitanya selama 1 minggu. Walaupun memang beberapa ada yang selamat, tapi itu pasti tidak banyak. Kalian bayangkan penyakit ini hanya 1 minggu harapan hidup, lewat 1 minggu modar. Varian kedua penyebaran wabah ini adalah dengan pneumonia. Wabah ini menyerang area pernapasan dan cara penyebarannya hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan oleh korban. Cara penyebaran kedua ini lebih mematikan dari cara penyebaran yang pertama. Harapan hidupnya hanya dalam 1 dan yang paling lama 2 hari. Bapak sombayang tolong itu parah sekali. Begitu hirup, langsung modar. Varian ketiga penyebaran wabah ini adalah dalam bentuk septisemia yang berdampak pada sistem peredaran darah. Berbeda dengan cara penularan sebelumnya, varian penyebaran yang ini dapat menyebar melalui gigitan serangga ataupun gigitan hewan pengerat yang sudah terinfeksi atau melalui kontak manusia yang sudah terinfeksi lainnya. Diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang. Itu lebih dari jumlah korban Perang Dunia Kedua. Karena pada zaman itu, pada abad ke-14, dokter-dokter di sana belum bisa menjelaskan penyebab dari penyakit tersebut. Masyarakat Eropa mulai mengubah sudut pandang pada astrologi, gempa bumi, dan sumur yang dicemarkan oleh orang Yahudi sebagai alasan untuk penyebab wabahnya. Jadi ini di sana penyakit ini sudah sangat mematikan, belum ada obatnya. Masyarakat di sana panik, sudah sangat chaos di sana. Mereka tidak menemukan jawaban di dokter. Akhirnya mereka menuduh orang Yahudi sebagai penyebab penyakit tersebut dan pemerintah di Eropa juga tidak dapat menyelesaikan masalah ini karena mereka juga tidak tahu tentang penyebab dan cara penyebaran wabah tersebut. Ya karena pada zaman itu pengetahuan tentang dunia medis masih sangat minim, orang-orang juga semakin kacau dan pemerintah pun belum tahu cara untuk menyelesaikan wabah tersebut. Makanya yang terjadi di masyarakat semua saling membunuh, saling menuduh,
dan sangat chaos pokoknya di Eropa pada abad pertengahan. Dan banyak orang beranggapan ini adalah kemarahan Tuhan. Ada banyak serangan pada masyarakat Yahudi pada tahun 1349. Komunitas Yahudi pada waktu itu dimusnahkan. Sebelumnya pada bulan Februari pada tahun 1349, penduduk Strasbourg membunuh kurang lebih 2000 orang Yahudi dengan alasan yang sama. Mereka membunuh orang Yahudi itu karena hanya dengan tuduhan tanpa alasan sebagai penyebab wabah Black Death. Bayangkan betapa kacaunya saat itu. Sudah tidak ada obat, wabah semakin parah, terbunuh karena wabah, ada yang saling bunuh, saling menuduh. Pokoknya kita harus bersyukurlah kita tidak hidup di zaman itu. Karena kalau kita lahir di zaman itu, saya yakin kita juga akan angkat bendera perang. Masing-masing warga menghindari warga yang lain. Hampir tidak ada orang yang keluar dari rumah. Teman, sanak saudara sekalipun tidak ada yang saling menghubungi karena mereka takut pada waktu itu. Wabah penyakit ini menjadi semakin buruk sampai-sampai membuat ayah dan ibu menolak untuk melihat anaknya sendiri yang terjangkit wabah Black Death. Banyak pria dan wanita jatuh sakit, mereka dibiarkan tanpa diberi perawatan. Meskipun pada waktu itu banyak orang berduit mampu membayar siapapun yang tahu tentang obat-obatan pada waktu itu, mereka semua takut. Nasib yang sangat menyedihkan menimpa dari kelas menengah sampai kelas bawah. Kalian bisa bayangkan semua yang mengidap penyakit tersebut pada waktu itu tidak mendapatkan perawatan dan mereka dibiarkan mati di rumah. Banyak yang bunuh diri di jalan. Pada siang hari kalian bisa melihat orang-orang di pinggir jalan itu bunuh diri loh. Karena mereka semua tetap di dalam rumah sampai-sampai mereka hanya mengetahui tetangga mereka yang sudah meninggal hanya dengan mencium bau busuk bangkai. Jadi kalau mereka sudah mencium bau busuk bangkai, berarti mereka sudah yakin bahwa tetangga mereka itu sudah meninggal. Mayat-mayat yang sudah meninggal dengan sendirinya di rumah, dengan bantuan porter, jasadnya dibawa dan langsung diletakkan di depan pintu. Karena pada waktu itu tidak ada pemakaman yang mau memakamkan mayat, karena semua orang yang meninggal pada waktu itu sudah menjadi hal yang biasa. Mirip-mirip sih dengan wabah yang baru-baru ini terjadi ya sama gengs my boy. Miripnya di kita saling menjaga jarak, kita selalu stay at home. Tapi wabah Black Death ini jauh lebih mengerikan daripada wabah Koronces. Ada juga satu sosok yang menjadi momok bangsa Eropa pada waktu itu. Sosok itu adalah Plague Doctor. Plague Doctor ini mengenakan topeng atau masker yang menyerupai paruh burung. Paruh pada topeng mereka itu berfungsi untuk meletakkan berbagai macam obat herbal seperti mint, sari mawar, dan berbagai rempah-rempah lainnya. Semua rempah-rempah yang ada di paruh topeng dokter tersebut berfungsi untuk melawan aroma busuk korban Black Death. Selain itu juga, topeng itu berfungsi sebagai penyaring udara untuk tidak terkontaminasi dengan orang yang sudah mengidap Black Death. Bayangkan saja, berarti pada waktu itu baunya sudah sangat busuk di semua kota. Semua orang meninggal kiri kanan dan Plague Doctor ini datang untuk membantu. Semua udara di Eropa menjadi tercemar karena aroma busuk yang disebabkan oleh bangkai-bangkai manusia yang terjangkit wabah Black Death. Nah, mereka para garda terdepan ini rela hidup dikucilkan oleh warga setempat demi menghindari wabah penyakit dari penduduk lain. Memang sih kalau dilihat dari kostumnya, Plague Doctor ini agak menyeramkan. Rumah yang menjadi tempat tinggal para Plague Doctor ini, jadi Plague Doctor itu kan ada banyak mereka kan, perkumpulan para ahli medis pada waktu itu. Rumah tempat tinggal mereka ditandai dengan sebuah pelang, dan pelang itu berisikan kalimat berbahasa Italia, Medico della Sanità, yang berarti dokter kesehatan. Bahkan di salah satu buku yang ditulis oleh orang Eropa pada waktu itu, mereka ada yang menulis, di sini kau hanya bisa berjalan di antara mayat-mayat. Di sini kau hanya merasakan kengerian kematian. Wabah Black Death adalah replika neraka. Ada beberapa fakta tentang Plague Doctor. Mewabahnya Black Death di Eropa pada abad ke-14 membuat eksistensi Plague Doctor sangat istimewa. Plague Doctor ini mendapatkan hak kebebasan dalam melakukan praktek-praktek yang sesungguhnya dilarang pada masa itu. Salah satunya adalah otopsi. Nah, oleh karena memperoleh kebebasan yang sebebas-bebasnya dari pemerintah setempat, banyak di antara Plague Doctor ini yang melakukan keperluan penelitian tanpa seizin pemerintah. Terjadilah malpraktek yang dilakukan oleh dokter ini. Banyak korban-korban atau pasien-pasien yang tewas akibat eksperimen yang tidak bertanggung jawab dari Plague Doctor. Warga-warga di Eropa
takut untuk bersentuhan langsung dengan mereka ataupun bersosialisasi dengan Black Doctor. Akhirnya Black Death ini berakhir ketika para pejabat yang berpikiran maju di kota pelabuhan Ragusa yang dikendalikan oleh Venesia, mereka memutuskan untuk mengkarantina para pelaut yang baru tiba sampai mereka membuktikan bahwa mereka ini tidak sakit. Pada awalnya para pelaut ini ditahan di kapal selama 30 hari yang di dalam hukum Venesia dikenal dengan Trentino. Seiring dengan berjalannya waktu, Venesia ini meningkatkan karantina para pelaut menjadi 40 hari yang disebutkan sebagai karantina. Itulah asal kata dari karantina dan akhirnya dipraktekkan oleh dunia barat. Jadi kata karantina ditemukan karena ada wabah Black Death. Mungkin begitu dulu cerita dari mematikannya wabah Black Death ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.